Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video review dan tutorial dari sebuah alat bernama Zoyi ZD703S. Alat ini bisa difungsikan sebagai osiloskop, juga bisa difungsikan sebagai multimeter, juga bisa difungsikan sebagai signal generator. Nah, untuk data dari spesifikasi alat ini dibekali layar IPS sehingga dilihat dari samping, dilihat dari atas atau sisi-sisi yang lain, ini kesannya tidak ngeblur ya. Jadi kesannya tetap sama dengan waktu dilihat di depannya. Untuk ring pengukurannya dia tersedia otomatis dan manual. Nah, untuk materialnya dia terbuat dari ABS plus PPE sehingga terkesan kokoh, tidak lentur, dan juga tidak licin. Untuk sampling rate-nya dia 3 kali per detik dan dia dibekali True RMS, data hole, screen backlight, low battery indicator, dan auto power off. Untuk lingkungan kerja dia mampu digunakan di suhu ini ya, sekitaran 0 sampai 40 Celcius dan kelembapan tidak lebih dari 75%. Nah, untuk dimensi dari sini ke sini itu panjangnya 177, sedangkan untuk lebar dari sini ke sini itu lebarnya 89 mm. Untuk ketebalannya ya, ketebalan dari sini ke dalam itu sampai 40 mm, sedangkan beratnya berkisar 380 gram. Baterainya bertipe ini ya, ini baterainya menggunakan baterai cas sehingga kita tidak perlu mengganti baterai jika baterainya habis ya. Kita hanya tinggal mengecas, kecuali jika rusak ya kita harus ganti. Ini garansinya sampai 1 tahun. Nah, kita akan lanjut ke spesifikasi multimeternya. Seperti yang saya bilang tadi, alat ini itu bisa difungsikan sebagai osiloskop, multimeter dan generator. Function signal generator ya. Oke, kita akan lihat spesifikasi multimeternya. Dia tersedia pengukuran untuk DC voltase skala volt. Dia juga tersedia untuk pengukuran DC voltase skala milivolt. Ada juga AC voltase skala volt, AC voltase skala milivolt, DC arus DC skala ampere, arus DC skala miliampere, arus AC skala ampere, dan arus AC skala miliampere. Dia juga tersedia untuk pengukuran hambatan ya. Ada juga pengukuran kapasitor atau kapasitansi. Dia juga bisa mengukur frekuensi ya. Dia juga bisa mengukur dioda untuk mengetes dioda dan untuk sebagai continuity. Ada buzzernya juga ya, sehingga dia cukup membantu dalam pengukuran tentang multimeter ya. Nah, untuk ringnya kalian bisa lihat sendiri seperti ini ya, ringnya ya. Nah, saya akan lanjut ke menu osiloskop. Maksud saya akan lanjut ke spesifikasi osiloskop. Nah, osiloskop ini dibekali bandwidth sampai 50 MHz. Artinya dia bisa mengukur sinyal sampai 30 MHz. Itu menurut saya lumayan tinggi ya, spesifikasinya ya. Nah, kita akan lanjut ke samplingnya. Samplingnya menggunakan delta sampling dan sampling rate-nya seperti ini. Untuk channelnya dia menggunakan 2 channel ya, cocok untuk kalian yang ingin membandingkan 2 sinyal generator, seperti untuk membandingkan pasnya, membandingkan ketinggiannya, membandingkan dari
membandingkan dari titik horizontalnya. Nah, untuk input, dia inputannya bisa tersedia kopling DC atau AC. Sedangkan untuk input impedensinya yaitu 1 mega ohm dan 16 picofarad. Untuk faktor pengkali dari probe inputnya bisa tersedia 1 kali dan 10 kali. Sedangkan untuk maksimum tegangan dari inputnya untuk yang probe 1 kali itu bisa mencapai 150 volt. Untuk yang 10 kali bisa sampai 300 volt. Nah, untuk yang mengukur, biasanya untuk mengukur arus AC 220, mending kalian skalanya dibuat kali 10 sehingga alat tidak rentan rusak ya. Nah, saya akan lanjut ke bagian horizontalnya. Nah, untuk horizontalnya itu aslinya untuk merepresentasikan waktu ya. Nah, bagian horizontal ke sini ini untuk merepresentasikan sebuah waktu. Nah, maka dari itu di sini kebanyakan satuannya second. Untuk rate sampling seperti ini, untuk interpolasi sin x seperti ini ya. Itu sweep range-nya 10 nanosecond per diff, 10 nanosecond sampai 20 second per diff. Untuk time base-nya akurasi sampai 20 ppm. Untuk record length-nya sampai 128 kilobyte. Nah, kita akan lanjut ke menu vertikal. Nah, jika horizontal itu untuk merepresentasikan waktu, nah vertikal itu untuk merepresentasikan nilai tegangannya. Nah, maka dari itu sensitivitasnya ini satuannya volt. Dia sensitivitasnya 20 mV sampai 10 volt per diff. Untuk offset ring-nya 4 grid, sedangkan analog bandwidth-nya 50 MHz seperti yang saya bilang tadi. Low frekuensi lebih dari 10 Hz. Rise time-nya kurang dari 10 nanosecond dan gain akurasinya kurang lebih 3%. Nah, untuk pengukuran gelombangnya bisa mengukur auto ya, atau bisa juga manual menggunakan kursor. Nah, untuk yang auto ini bisa mengukur periode, frekuensi, back to back, maximum value, minimum value, RMS, steady cycle, dan pulse count. Untuk trigger mode dia bisa auto, manual, dan single. Untuk trigger edge dia bisa rising dan falling. Sedangkan untuk signal generatornya osiloskop ini dia bisa sine wave atau gelombang sinus, square wave atau kotak atau square, dan sawtooth atau gergaji, half wave dan full wave itu untuk setengah dan gelombang penuh. Untuk mode operasi kalian bisa menggunakan normal dan bisa menggunakan yang high speed. Kemudian untuk mode display kalian bisa menggunakan display YT, XY, dan roll. Nah, ini untuk persistent displaynya seperti ini ya. Kita akan lanjut lagi. Nah, untuk tampilan alat itu seperti ini. Dia itu dibekali soket BNC untuk 2 pengukuran osiloskop ya. Satu untuk channel 2, satu untuk channel 1. Di sini juga ada probe USB. Maksud saya di sini juga ada soket USB Type C ya. Untuk mengecas baterai dan juga untuk mentransfer gambar hasil screenshot di sini tadi. Jadi ini kan bisa di screenshot. Nah, terus gambar screenshotnya bisa ditransfer ke komputer lewat USB. Nah, di sini juga ada terminal untuk signal generator ya. Jika kalian butuh untuk generator, maka kalian tinggal tancapkan probe-nya untuk osiloskop di terminal ini. Nah, untuk yang ini dibekali juga keypad, juga dibekali dengan probe, terminal untuk probe. Kita akan lanjut.
Nah, untuk keypadnya dia ada nomor F1 sampai 4. Dia difungsikan untuk sebagai pemicu memperkerjakan menu di atasnya. Sebagai contoh, ini F1 untuk hold per time, ini F2 untuk move, dan F3 untuk trigger, dan F4 untuk kursor. Sedangkan untuk tombol power button ini ya, untuk mematikan dan menyalakan alat ini. Kemudian auto rank, tombol auto rank ini difungsikan untuk sebagai tombol otomatis settingan agar gambar gelombang terlihat utuh. Jadi biasanya kita kan merubah-rubah volt per diff dan time per diff-nya. Nah, kalau kita klik auto rank, kita tidak perlu merubah-rubah volt per diff dan time per diff untuk melihat gambar secara utuh. Kita hanya tinggal pencet auto rank dan gambar akan otomatis berubah-ubah sendiri sampai gambar terlihat utuh. Sedangkan dalam mode multimeter, tombol auto rank ini berfungsi sebagai pemindah mode ring manual dan otomatis. Nah, kita akan lanjut ke tombol hold shift. Tombol hold shift pada menu osiloskop berfungsi untuk tombol start, stop, dan run, juga berfungsi sebagai penyimpan data. Pada mode multimeter berfungsi sebagai hold dan free. Nah, sedangkan untuk tombol mode ini ya, mode ya, berfungsi untuk memindah mode antara osiloskop dan multimeter. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa alat ini bisa berfungsi sebagai osiloskop dan bisa berfungsi sebagai multimeter. Nah, untuk memindah mode dari osiloskop atau sebaliknya, itu pemindahnya kita harus menekan tombol mode ini. Nah, itulah fungsi tombol mode. Sekarang ke tombol menu ini ya. Menu berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan menu yang untuk merubah sistem. Ini ya menunya ya. Ketika ini diklik, ini kan bisa muncul ini menu. Yang awalnya ini jadi ini. Kemudian ketika diklik lagi yang kedua, menunya akan hilang dan tampilan akan berubah seperti awal tadi, seperti ini ya. Nah, sekarang untuk yang keypad terakhir fungsinya yaitu di panah-panah. Untuk tombol panah itu berfungsi untuk mengubah settingan. Jadi tombol panah ini bisa difungsikan untuk mengubah settingan, atau juga bisa difungsikan untuk memindahkan kursor, juga difungsikan untuk menavigasi menu. Ya, mungkin itu saja ya video singkat dari pengenalannya. Saya akan lanjut ke osiloskop. Saya akan lanjut ke pengenalan mode osiloskop. Tapi karena video ini lumayan panjang, jadi saya akan potong menjadi beberapa bagian, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.